Shalom saudaraku, marilah kita mengawali renungan hari ini dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor 217 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yeremia pasal 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel dalam firman ini. Yang pertama, Tuhan menjanjikan penyertaannya. Yang kedua, Tuhan menjanjikan keselamatan. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan tuntunan hidup. Yang keempat, Tuhan menjanjikan pengampunan. Saudara-saudara, keempat bagian itu sebenarnya adalah bonus yang akan diterima oleh umat Israel apabila mereka mau mendengarkan suara Tuhan dan apabila mereka mau kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab atas umat Israel? Dalam kacamata Nabi Yeremia, Tuhan sangat peduli. Tuhan sebagai pribadi yang sangat bertanggung jawab terhadap eksistensi umat Israel itu sendiri. Karena ia sudah terlebih dahulu mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Kalau kita gambarkan, di dalam dunia pertanian, seorang petani yang baik pasti selalu merasa bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua tanaman yang dikerjakan, yang ditanamnya. Dia berusaha untuk merawat tanaman itu sampai menghasilkan. Ia akan amati, ia akan lihat kalau ada hama yang menyerang tanaman itu. Kalau ada binatang yang akan menyerang, merusak tanaman itu, petani yang baik pasti merasa bertanggung jawab. Dia akan lakukan caranya untuk menghalau hama-hama perusak itu agar tanaman itu sampai pada menghasilkan. Saudara, Tuhan pasti lebih dari seorang petani yang baik. Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan selalu mengasihi kita. Mengapa Tuhan mengasihi umat Israel? Karena ia sudah berjanji untuk mengasihi mereka. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan kasih yang kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan semuanya dilakukan itu
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka dengan demikian saudara-saudara, marilah kita beriman kepada Tuhan, beriman dengan aktif. Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya kepada kita. Tuhan sudah menjanjikan keselamatan yang tersedia bagi kita. Tuhan sudah menjanjikan tuntunan hidup bagi kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan pengampunan bagi kita. Kita dipastikan menerima semuanya itu. Maka hari ini, saudara-saudara, janganlah menyia-nyiakan tawaran Tuhan yang disampaikan kepada kita. Inilah sesungguhnya kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Allah. Kita adalah umat Allah yang terpilih di dalam diri Yesus Kristus. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap berjalan di jalan yang lurus, dengan tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah disapa oleh firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami tetap percaya dan senantiasa mempercayakan kehidupan kami pada penyertaan-Mu. Kau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang sungguh baik, dan kasih-Mu telah selalu ada bagi kami. Sertai dan pimpin kami senantiasa, agar kami dan keluarga kami tetap berada di dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.